Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di sini kita akan membicarakan tentang keadaan para wanita di dalam neraka ketika dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra Mi'raj yang diceritakan oleh Sayyidina Ali. Referensi kita yaitu kitab Syarah Uqudul Lijan halaman 12. Wa qala Ali karimallahu wajhah, dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa Fatimah fawajadnahu yabka bi baka'in syadidin faqultu lahu sallallahu alaihi wasallam, fidaku abi wa ummi ya Rasulullah, malazi abakaka. Jadi pada ketika itu Ali beserta dengan Fatimah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Sayyidina Ali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menangis. Kemudian Ali berkata, demi ayah dan ibuku aku akan menebus tangisanmu wahai Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Kata Sayyidina Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mallazi abakaka, apa yang menyebabkan dirimu menangis wahai Rasulullah? Andai kata tangisanmu itu mampu saya tebus dengan orang tua saya, dengan ayah saya, dengan ibu saya, kata Sayyidina Ali, sungguh aku akan menebusnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, lailata asrabi ila sama'i ra'aitu nisa'an min ummati yu'azzibna finnar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Ali, pada malam Isra Mi'raj saya melihat para wanita daripada umatku, mereka sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka Jahannam. Bagaimana bentuk azab yang diderita oleh para wanita ketika itu? Bi anwa'il azabi, dengan bermacam-macam azab. Fabakaitu lima ra'aitu min syiddati azabihinna. Maka ketika itu aku menangis, kata Rasulullah, ketika melihat begitu dahsyatnya azab yang dirasakan oleh mereka. Aku menangis wahai Ali, ketika melihat umatku daripada kaum wanita diazab oleh Allah dengan bermacam-macam azab yang sangat pedih. Ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha yaghli dimaghuha. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat, kata Rasulullah, seorang wanita, kelompok wanita yang digantung di rambutnya, otaknya mendidih. Digantung dengan rambutnya dan otaknya mendidih. Wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bilisaniha wal hamimu yusabbu fi halqiha. Yang kedua, aku melihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, sekelompok wanita yang digantung dengan lidahnya
Kemudian air yang sangat mendidih dituangkan ke dalam tenggorokannya daripada air neraka. Diikat di lidahnya, digantung. Ketika mulutnya telah terbuka, air neraka yang sangat mendidih, kata Rasulullah, dituangkan di dalam tenggorokannya. Wa ra'aitu imra'atan qad syudda rijlaha ila syadaiha wa yadaha ila nasiyatiha wa qad salatallahu 'alaiha al-hayat wal iqrab. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat sekelompok wanita yang diikat kakinya. Kedua kakinya diikat hingga ke puting susunya. Kemudian kedua tangannya diikat hingga ke ubun-ubunnya. Allah menguasai kepada mereka ular-ular dan kala-kala untuk menyiksanya. Kedua kakinya diikat sampai menyatu dengan kedua puting susunya. Kedua tangannya diikat hingga kepada ubun-ubunnya. Kemudian dijalankan ular dan kala kepada wanita tersebut untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi syadaiha. Kemudian kata Rasulullah, aku juga melihat sekelompok wanita yang diikat di puting susunya untuk merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitu imra'atan ra'suha ra'sun khinzir wa badanuha badanu himar wa 'alaiha alfin minal azab. Kemudian yang kelima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan aku menangis, wahai Ali, aku melihat sekelompok wanita yang kepalanya berbentuk kepala babi, kemudian badannya berbentuk badan keledai. Berjuta-juta azab dirasakan oleh wanita tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitu imra'atan ala suratil qalbi wan naru tadkhulu min fiha wa takhruju min duburiha wal malaikatu yadribuna ra'saha bimaqami'a min narin. Kemudian yang terakhir, wahai Ali, kata Rasulullah, aku melihat sekelompok wanita dalam bentuk rupa anjing. Mereka menyerupai anjing. Api neraka dimasukkan dari mulutnya, kemudian keluar daripada duburnya. Ketika api neraka dimasukkan daripada mulutnya, seluruh isi perutnya keluar daripada duburnya. Para malaikat memukul kepala-kepala wanita tersebut dengan palu-palu daripada api neraka. Inilah yang aku lihat, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, pada saat aku Isra' Mi'raj, sehingga aku sangat merasa sedih tentang keadaan umatku. Faqamat Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa qalat, ya habibi ya qurrata aini, ma kana a'malu haula hatta waqa'a alaihinna hadzal azab. Kemudian Fatimah, putri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada ayahandanya, bertanya kepada Rasulullah, wahai habibi, wahai ayahku yang tercinta, apakah yang menyebabkan para wanita tersebut mendapat azab demikian? Ceritakanlah kepada kami, wahai ayahanda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala sallallahu alaihi wasallam, ya banaita ammal mu'alaqatu bi sya'riha fa innaha kanat la tu'ti sya'raha minar rijali. Wahai putriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Tahukah dirimu, wahai putriku, kenapa wanita tersebut diikat di rambutnya? Digantung di dalam neraka? Tahukah kamu kenapa? Fa innaha kanat la tughati sya'raha minar rijal. Mereka tidak pernah menutup auratnya. Mereka membuka rambutnya. Mereka membuka kepalanya sehingga dilihat oleh para lelaki-lelaki yang tidak halal baginya. Inilah penyebabnya wanita tersebut digantung dengan rambutnya di dalam neraka. Wahai para perempuan Islam, ingatlah Rasulullah menjelaskan yang bahwa penyebab para perempuan digantung dengan rambutnya di dalam neraka adalah disebabkan dia membuka auratnya, disebabkan dia menampakkan rambutnya kepada lelaki-lelaki yang haram baginya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa amal mu'allaqatu min lisaniha fa innaha kanat tu'zi zaujaha. Wahai putriku Fatimah, tahukah kamu kenapa perempuan tersebut digantung di lidahnya, kemudian dituangkan air neraka ke dalam mulutnya? Fa innaha kanat tu'zi zaujaha, karena mereka menyakiti suaminya dengan lidahnya. Mengatakan sesuatu perkataan yang dapat membuat suaminya marah. Mengatakan sesuatu yang menyakiti suaminya. Inilah ketika seorang wanita, seorang istri menyakiti suaminya dengan lidahnya, maka kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan digantung di lidahnya. Wa amal mu'alaqatu bisyaddaiha wa innaha kanat tu'tiu firasya zaujiha. Kemudian para wanita yang digantungkan di puting susunya di dalam api neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah yang membawaki pria-pria liar, para lelaki-lelaki jahanam ke tempat tidur suaminya. Mereka memasuk pria-pria lain ke tempat tidur suaminya, maka pada hari kiamat wanita yang demikian akan dimasukkan oleh Allah dalam neraka dalam keadaan digantung di puting susunya. Na'udzubillahi min zalik. Wa ammal lati syudda rijlaha ila syadaiha wa yadaha ila nasiyatiha wa qad salatallahu 'alaiha al-hayatu wal iqarabu fa innaha kanat la taghtasilu minal janabati wal haidhi wastahtadhi'u bis salah. Para wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diikat dua kakinya sampai di puting susunya, dua tangannya hingga ke ubun-ubunnya, kemudian dilalukan oleh Allah Subhanahu wa taala ular dan kala kepadanya, dosa apa yang dia lakukan? La taghtasilu minal janabah. Ketika dia berjunub, enggan ia mandi. Tidak mau mandi daripada hadas besar. Ataupun mandi dia tetapi tidak tahu bagaimana cara mandi, sehingga pada hakikatnya dia belum mandi yang sempurna. Dia mandi sekedar mandi tetapi tidak pernah menuntut ilmu bagai cara mandi. Dia tidak pernah mandi daripada janabah. Dia tidak pernah mandi daripada haid. Oleh karena demikian, wahai para wanita, tuntutlah ilmu bagaimana cara bersuci daripada haid. Tuntutlah ilmu bagaimana cara bersuci daripada janabah. Ini tidak akan memadai sekedar mendengar saja ataupun membaca saja. Carilah guru, kemudian mintalah untuk diajari. Kemudian wanita tersebut juga mengabaikan salat. Malas untuk mengerjakan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa ammal lati ra'suha ra'su khinzir wa badanuha badanu himar wa innaha kanat namamatan kazabatan. Wanita yang dimasukkan dalam neraka dalam keadaan kepalanya berbentuk kepala babi, badannya berbentuk badan keledai,
Tahukah siapa dia? Wanita yang melakukan dosa di dunia, dosa namimah kazabah. Dia senantiasa di mulutnya membicarakan tentang orang lain. Abah gaduh pegah ke gop, pegah ke pulan, pegah ke pulin, pegah ke pulin. Dia menjadi wartawan yang tidak diangkat. Atas nama mengetahui isu tentang seseorang, dia mengumpatnya. Dia mengatakan, menyebarkan aib-aib orang dalam keadaan berdusta. Inilah wanita yang di hari kiamat kelak dimasukkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kepalanya dalam bentuk babi dan tubuhnya dalam bentuk keledai. Wa ammal lati ala suratil qalbi wan naru tadkhulu min fiha wa takhruju min duburiha fa innaha kanat minanatan hasadatan. Yang terakhir kata Rasulullah, yang menyebabkan aku menangis wahai Ali, yang menyebabkan aku menangis wahai putriku, kata Rasulullah, aku melihat wanita-wanita yang disiksa dalam neraka dalam keadaan bentuk seperti anjing. Kemudian api neraka dimasukkan dalam perutnya dan keluar daripada duburnya adalah wanita-wanita yang minanah. Apa itu minanah? Yang mengungkit-ungkit ketika dia memberikan sesuatu kepada suaminya, dia ungkit-ungkit. Nyanci atalung ne pajuh hiron. Nyanci long bi, long pegawai, long kerja, drone pajuh-pajuh menteng. Dia mengungkit-ungkit. Apa yang dia berikan, dia ungkit-ungkit. Hasadatan dan dengki dalam dirinya. Inilah wanita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa ya baniyat wailu limra'atin ta'si zaujaha. Wahai anakku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah neraka wailun bagi para wanita yang bermaksiat kepada suaminya. Oleh karena demikian putriku, intisari daripada hadis tersebut adalah anna zauja li zaujati kal waladi lil waladi li anna ta'atal waladi lil walidihi wa talabi ridahu wa talabu ridahu wajibun wa la yajibu dzalika 'ala dzauji. Wanita, istri untuk suaminya seperti anak untuk ayahnya. Ketika anak wajib taat kepada ayahnya, wajib berbakti kepada ayahnya, begitu juga istri dia wajib berbakti, wajib taat kepada suaminya. Mencari ridha suami oleh seorang istri, itu hukumnya wajib. Sama seperti seorang anak mencari ridha daripada orang tuanya, itu wajib. Inilah pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.